Halo guys, ketemu lagi dengan kita di ER Bola. Hari ini kita mau membahas big match. Big match lah ceritanya, walaupun nggak menentukan juara lagi ya. Ada dua tim dengan poin yang sama dari Serie A. Serie A Italia, Italiano. Walaupun udah nggak numero uno, ya lumayan lah peringkat dua. Ngincar peringkat dua lah. Ada Juventus di lawan apa namanya AC Milan yang udah nggak punya duit bayar AC, jadi dia turun. Jadi Inter yang lebih punya duit, jadi dia, dan voucher penaltinya juga udah habis kayaknya AC Milan. Jadi ya begitulah. Mainnya di Juventus Arena. Asik. Ini mungkin dari tim tuan rumah dulu diwakilin oleh Bung Ian. Gimana kira-kira formasi Juventus dan key player ya? Iya, Juventus untuk pakem formasi tetap 4-4. Ya, dari awal musim juga semenjak Pirlo ngelatih ya kurang variasinya ya. Jadi selalu itu pakemnya ya mungkin di lapangan bisa jadi 4-3-3 ya, tergantung kondisi dan situasi permainan nanti gitu. Ya untuk kipernya masih Szczęsny, tapi ada kemungkinan juga Buffon dimainin ya, tergantung apa performanya kiper juga. Jadi ya nggak tahu sih Pirlo apa pertimbangannya, kadang mainin Buffon gitu, Szczęsny ya mungkin ya, tapi sih ya. iya, tapi lebih ke Szczęsny sih ya kayaknya, ke Szczęsny soalnya lawannya Milan nih ya, walaupun ya inilah berat juga ya, lumayan ya, apalagi sama poinnya buat peringkat 2. Terus di 4 backnya dari pertandingan terakhir si Danilo yang dimainin di kanan ya, Danilo di bek kanan, walaupun bisa Cuadrado juga di situ, tapi sih lebih ke Danilo soalnya di beberapa pertandingan terakhir Danilo yang dimainin di situ. Terus bek tengah kanan udah pasti jadi spotnya Matthijs de Ligt. Di kiri ini antara Chiellini atau Bonucci ya, tapi di pertandingan terakhir kemarin Bonucci yang dipasang. Di kiri udah pasti jadi spotnya Alexandro. Terus di sayap kanan kalau ngeliat dari pertandingan terakhir lawan Udinese, Cuadrado yang dipasang di situ ya mungkin masih sama juga, soalnya buat ini ya supaya lebih seimbang antara penyerangan sama pertahanannya. Atau mungkin kalau misalnya pengen lebih ofensif, Juventus bisa pasang Kulusevski di situ. Di tengah biasa ada Bentancur, udah pasti jadi spot 1 di situ Bentancur. Untuk dampingin Bentancur ini tergantung nih, bisa Ramsey, bisa McKennie atau Rabiot, tapi kemungkinan sih Rabiot yang bakalan dipasang. Di kiri udah pasti jadi spotnya Chiesa. Terus untuk penyerangnya Ronaldo udah pasti dikasih spot 1 di situ. Nah, satu lagi nih antara Dybala atau Morata yang dipasang. Tapi sih kalau misalnya ngelihat historinya, kalau ngelawan Milan tuh ini Dybala lebih bagus gitu ya. Dybala hampir selalu nyetak gol nih kalau lawan Milan. Gue sih berharapnya Dybala yang dipasang sih buat penyerang dampingin Ronaldo di depan. Terus untuk key player tetap sih Ronaldo ya. Gimana pun walaupun dikatakan musim ini dia mainnya kurang bagus, tapi ya kita lihat di minggu lalu lawan Udinese gitu dia tetap bisa nyetak 2 gol gitu ya, tetap bisa menjadi penentu kemenangan Juventus. Jadinya tetap Ronaldo yang bakalan jadi key player di Juventus. Untuk skornya 2-0 untuk Juventus, soalnya main di Juventus Stadium, terus ngelihat performa Ronaldo lagi bagus ya, lagi naik gitu ya mentalnya. Terus ya Juventus juga memang nargetin posisi 2 musim ini karena udah nggak mungkin jadi juara. Ya mungkin nih jadinya Juventus bakalan ngotot juga di pertandingan kali ini gitu. Mungkin itu sih. Bu Richard, nggak ada perlawanan, dikasih 2-0 Bu Richard. Gimana ya begitu? Dari Bu Richard gimana nih? Bisa gosok voucher nggak nih kira-kira? Dari Bung Richard berharap voucher ya tetap ya. Tapi dari back kiri itu mungkin Theo Hernandez, tengahnya tuh Tomori sama Lulu mungkin ya, atau ada Salemaker ya. Kok Salemaker sih? Jair. Salemaker biasa depan. Sama Dalot.
atau Kalulu. Terus Calabria tengah bisa ya? Calabria. Calabria bisa juga. Nggak ngerti gue juga, Pioli out aja lah. Apa ganti Mourinho? Kemungkinan sih ini sih Sari, Kapsari. Parah lu. Terus tengahnya itu si siapa? Bola gue namanya. Tekan. Casey bisa, Meite bisa. Ini gue kan Casey sama Meite. Terus depan, oh ya formasinya 4-2-3-1 ya. Itu udah pakem banget, itu udah harga mati kayaknya tuh. Terus tiga tengahnya itu ada si Calhanoglu, terus si Rebic, Leao, mungkin juga bisa si Saelemaekers, dan depannya itu bisa gonta-ganti antara Ibra atau Leao. Udah cuma 2 itu aja. Manzukic. Maju kick out aja. Yang dibeli. Ya menambah pemain aja ya. Jadi anak Gue sih gawang. berharapnya ya kayak nasib Castello sekarang yang gue benci, sekarang udah jarang dimainin kan. Ya Mandzukic gue berharap juga kayak gitu, nggak usah dimainin lah, mending dijual aja ke Juve tuh. Kayaknya Juve butuh striker yang nganggur kayak gitu tuh. Gitu. Sekarang prediksi skor ya sulit sih, tapi harapannya sih menang. bisa menang, asalkan nggak angin-anginan. Kan bisa gosok voucher. Karena ya dari tengah sama si kipernya tuh yang benar-benar si Calhanoglu sama si Donnarumma kan belum ada tanda kontrak tuh, jadi mesti angin-anginan. Suruh minum tolak angin. Makanya itu sih gue masih belum bisa gimana ya. Gue berharapnya menang dengan skor ya 1-0 juga udah bagus sih. Asal dapat voucher terus semua langsung depan gawang aja ya. Iya, gitu. Ya gitulah. Yang nyetak gol kemungkinan Ibra sih, dari bangku cadangan. Itu. Ibra cedera nggak sih? Udah gue cekin lu. Enggak. Jadi key playernya siapa nih? Ibra doang. Playernya semua jadi key player ya. Gimana model? Harapannya sih ini sih, kalau gue sih Ibra sih. Oke. Paling kalau buat Bung Ian, kenapa Rabiot Bung Ian kira-kira kenapa nggak McKennie? McKennie kan ya beberapa bulan kemarin ya memang lumayan ya sempat jadi sorotan ya. Kenapa belakangan kira-kira Rabiot lagi nih? Sih kalau misalnya ngeliat biasanya McKennie lebih ke super sub sih ya. Rabiot yang Cuman nggak untuk belakangan performanya agak menurun ya kira-kira ya McKennie. Enggak bagus musim lalu ya. Enggak, maksudnya nggak sebagus awal musim. Iya. Tapi mungkin ya ini sih apa? Ya masih adaptasi juga kali ya. Masih yakin masih adaptasi ya. Sama ini sih taktik itu kadang ya masang McKennie ini apa di sayap kanan gitu kan, padahal dia aslinya pemain tengah gitu. Oke. Sama Juventus dengan AC Milan nggak ada rencana mau tukar pelatih? Nggak aja. Hauge kok hilang ya? Oh masih ada nih. Masih ada. Hauge nilainya lagi tinggi cuy.
Iya nggak tahu kenapa nggak dipasang Hauge, kan bagus pada. Iya. Gue udahlah Piolinya aja yang ganti. Oh, Ibra jadi pelatih aja sekalian. Bisa Ibra. Tapi saat ini mesti pemain sih karena kan masih bela squad timnasnya juga. Jadi kemungkinan nggak bisa jadi pelatih dulu. Oke, ada yang ditambahin lagi guys? Ya. Jadi intinya Milan butuh voucher penalti dan keajaiban lah ya buat menang. Dia masih ada Romagnoli ya, backnya ya. Tapi jarang dimainin juga ya. Cedera kayak. Iya. Cedera ya? Cedera kayaknya. Romagnoli makanya Tomori yang dipasangkan. Iya. Tapi untungnya Tomori bagus. Lagi bagus sih Tomori mainnya. Sayang pinjaman. Iya, pinjaman. Dari apa ya timnya ya? Chelsea ya? Oh, bisa. Oh, Kejar ternyata udah tua juga ya. Udah. Kejar juga pernah di Juve kan ya perasaan? Dia mah di Palermo dulu. Oh, Palermo ya? Sevilla ya. Oh, gue inget. Iya. Dia pernah pakai baju hitam. Salah main jersey-nya warna hitam. Ya, mungkin itu ya. Palermo kayaknya. Terus di mana? Bisa tuh Tonali dimainin tuh. Tengah. Oh, Jadi, Brahim Diaz. Tengahnya siapa? Kebanyakan pemain loh. Gue lihat daftar squad dari si Milan tuh bagus-bagus semua, cuman yang dimain kok itu aja. Itu aja gue yang keselin dari Pioli tuh. Sama kayak ini, kayak Madrid, dimain itu aja. Ya, mungkin ada friksi. Nggak tahu juga sih. Nah, saya nggak melihat AC Milan, Pak. Saya melihatnya Lazio. Saya melihatnya Lazio. Dibayar kali ya? Bisa jadi. Gitu. Mainin gua nih, gue kasih. Oke, jadi tetap ya, Bung Richard, Milan ya, biar bisa Liga Champions. Oke, banyak-banyak tahajud berarti ya. Udah. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you semuanya udah nonton kita. Bisa diambil kesimpulannya dari perkataan gue tadi ya. Karena yang dukung juga lagi pesimis. Timnya menang gitu. Jadi ya kalau misalnya Bung Richard jadi Pioli nih, kira-kira formasi tadi kan ada formasinya kelewat tuh, ada Tonali lah nggak disebutkan. Kira-kira pakai formasi berapa Bung Richard biar bisa menang lawan Juventus? Kalau backnya sih bisa ya, misalnya yang seperti sekarang sih bisa. Cuman yang perlu itu tuh tengahnya tuh. Masalahnya bukan ini pengalaman bermainnya yang kurang Jadi karena yang atau dimainin Rebic ataupun Ibra walaupun sudah tetap dimainin Leao itu udah bagus, cuman kayak pemain Brahim Diaz itu bagus, Hauge bagus, Tonali bagus tuh jarang dimainin gitu. Jadi kayak ketika di pertandingan krusial ya masa dimainin yang pemain yang kurang gitu pengalamannya gitu kan. Kalau sebagai gue ya lebih memilih pemain yang udah sering main lah, walaupun itu gak bagus-bagus amat, at least dia punya mental gitu. Bagusnya tuh kayak Auge dan tadi yang gue sebutin pemain-pemain mudanya tuh dimain waktu awal-awal yang krusial ya. Seperti ini mendapatkan besar di Champions, empat besar di Serie A. Nah, tapi sebagai gue ya, gue bakal memainkan Tonali ya di tengah, Brahim Diaz di kiri, dan Hauge di kanan, atau Hauge pelapis dari
Brahim Diaz, karena setelah pertandingan lawan Juve ini pun akan ada pertandingan berat di akhir melawan Atalanta. Gitu. Jadi jika ini menang, masih ada tembok lagi ke depannya. Gitu. Jadi masih ada ruang bagi Milan untuk jatuh. Makanya harus dipersiapkan juga dari sekarang pemain-pemain yang jarang dimain itu, pemain-pemain mudanya, walaupun ya pemain muda itu kan pinjaman ya, at least dimaksimalkan lah untuk saat ini, karena tinggal pertandingan terakhir ini jangan sampai jika pemain-pemain yang kayak Calhanoglu yang isunya bakalan hengkang itu dimain terus, dan ketika itu musim depan nggak ada, tidak ada pelapis gitu di Milan yang sendiri. Harapannya pemain muda ini yang dipersiapkan, walaupun nanti ya ketika akhir dari pinjaman ini selesai, si Milan tuh udah punya bayangan atau punya opsi. Nah, si pemain muda ini pinjaman ini dibelikah atau dipinjam lagi gitu. Itu sih. Berarti lebih berharap untuk preparation ke musim depan ya? Persiapan di musim depan. Iya, karena kan musim ini udah nggak kelihatan lagi tuh puncaknya. Gitu. Salahnya juga sih, gue mesti menyayangkan juga ya, kayak si Mandzukic tuh turun performa jelek banget, dan Castillejo yang musim ini juga performa jelek banget. Itu walaupun ya kalau di trace ke belakang Castillejo nggak bagus-bagus amat ya, cuman pas musim ini benar-benar jelek banget. Itu ketika bisa lihat waktu lawan MU kemarin yang ditaruh di tengah dan nggak bisa apa-apa. Si Castillejo-nya itu entah itu dari pertahanan MU yang kuat atau dari emang kurangnya kepercayaan dari teman-temannya itu yang di sekelilingnya tuh untuk menyerahkan bola ke Castillejo. Banyak sih umpan-umpan kemarin dari sayap-sayapnya untuk ke Castillejo tengah, cuman posisi Castillejo tuh mesti nggak bisa buat ditaruh di tengah, tidak bisa menggantikan dari si Ibra ataupun Rebic dan Leao ya mungkin ya. Tapi menurut gua formasi yang kemarin tuh yang menyebabkan Castillejo yang harus dijual untuk saat ini. Cacat banget. Kalau Diogo Dalot mau dipermanenkan enggak? Kalau menurut gue Diogo Dalot tuh dipermanenkannya karena pelatih dari Theo Hernandez, karena tipikal bermainnya mirip antara Theo Hernandez sama Diogo Dalot. Menurut gue sih bagus kalau misalnya dipermanenkan, karena gelandang di Milan sendiri tuh lebih banyak ke bertahan ya, daripada lebih banyak jadi playmaker, maksudnya tidak ikut maju daripada backnya, justru back sayapnya malah yang maju-maju terus. Ini tuh kemarin waktu kebobolan lawan apa sih kemarin tuh yang parah banget. Lawan apa ya yang sampai 3-0 itu? 3-0. Lawan apa? Udah lama kali ya? Enggak. Sebelum kan ini menang nih yang lawan apa ya? Yang menang lawan Benevento, menang minggu kemarin. Nah, sebelum ini Napoli, bukan. Napoli ya? Napoli kah? Apa lawan ini? Ya itu ya. Apa lawan Inter? Napoli apa? Lazio. Lazio ya. Oh, itu Lazio. Ya. Itu lihat banget backnya tuh pada gak siap gitu loh, pada kebanyakan maju. Karena apa? Karena mungkin si backnya ini kayak Theo Hernandez ini dia inisiatif maju karena si strikernya nggak mutu. Gitu, jadi dia inisiatif buat maju. Theo Hernandez kalau buat maju jago sih kalau menurut gua. Cuman dari backnya sendiri yang belum siap gitu. Nah, harapannya si Tomori ini dipermanenkan karena dia udah tahu nih si kriteria dari si Milan tuh kayak gimana. Harapannya tuh gue Tomori sama Dalot dipermainkan.
sama Brahim Diaz, sama Tonali juga. Banyak amat. Emang banyak banget ya pinjaman ya di Milan ya? Emang bisa ya? Banyak banget pinjamannya. Banyak dan itu tapi yang gue pikirkan pemain pinjaman tuh bagus-bagus semua aja, makanya gue heran itu. Ya bagus dong. Iya bagus. Itu makanya gue mikir, wah ini pemain pinjaman tuh harus dipermanenkan kalau menurut gue sih. Bagus-bagus semua. Bilangnya punya duit nggak Wing, tapi Iya, Wing. Milan punya duit nggak? Udah habis Ya, buat setidaknya gosok pinjam lagi lah. voucher. Setidaknya pinjam lagi lah, nggak apa-apa. Bagus. Tapi untuk gue heran ya, ketika dia ngambil pemain pinjaman yang bagus, kenapa dia harus membeli Mandzukic? Itu sih yang gue nggak habis pikir. Gitu sih. Kemarin karena ini sih Ibra lagi cedera kan kemarin. Iya, tapi kan saat itu masih ada Cavani Badannya tinggi. yang bebas Gajinya tinggi, transfer. gajinya. Ya nggak Gajinya masalah sih. tinggi. Maksudnya kan pucuk. Iya. Soalnya udah berpengalaman kan saya ya sempat main di Juve. Jadi mungkin itu pertimbangannya, terus lebih murah kan. Lebih murah karena Cavani mahal, terus Cavani lebih pengen main di Inggris juga setahu gua waktu itu. Nggak, Cavani itu karena nggak ada yang mau, jadi dia ke Inggris. Pas musim itu ya. Iya, jadi itu gue baca-baca tuh Cavani itu karena nggak ada yang mau ya, kayak di Milan udah dapat Mandzukic, terus nggak dapat apa. Nah, Cavani si ini. Nah, Untung akhirnya dia MU gak jadi ke- ngambil Mandzukic. Kemarin sempat ada rumor juga yang mau ngambil Mandzukic. Sama ya juga. Iyalah. Itu sih sayangnya sih Mandzukic ini sih. Itu sih yang gue sayangin. Itu aja sih. Oke, sip. Dari Bung Ian ada tambahan buat Juventus? Juventus ya ini sih pertandingan sih agak berat juga. Pertama lawan Sassuolo ya. Kalau lawan Sassuolo tuh tak kenapa Juve selalu kesulitan gitu ya. Iya. Terus yang kedua lawan Inter, walaupun di atas kertas Inter udah menang, tapi ya ini ada gengsi di situ. Ada gengsi, jadinya masih ada 2 pertandingan berat. Lawan Milan ya ini emang harus menang sih lawan Milan juga. Terus manfaatin momen nanti di pekan terakhir kan Milan ketemu Atalanta tuh. Jadi ya Juve sebisa mungkin sebelum pertandingan terakhir tuh harus bisa mengunci minimalnya inilah 4 besar gitu ya. Karena selisih poin juga Napoli sama Lazio masih nguntilin ya. Iya, Napoli, Lazio juga pertandingan, jadi masih belum aman gitu. Oke. Sip. Ya, kalau gua nggak muluk-muluk lah. Lazio masuk Champions League aja. Oke. Kalau gue juga nggak muluk-muluk lah. Yang penting Milan udah champion aja lah tahun depan. Oke. Ya udah kalau gitu, thank you buat teman-teman yang udah dengerin curhatnya Bung Richard. Yang mau ngelamar jadi pelatih Milan silakan. Udah tahu nanti diobrolin sama Bung Richard dengan pemilik klub Milan gitu. Bisa di ini. Kalau kira-kira pelatihnya ini mau nggak Bung Richard? Pelatihnya apa? Si pelatih Persib. Robert ini. Bagusan Robert ini Albert apa bagusan Pioli Bung Richard kira-kira? Di bagusan Pioli lah. Ya, Lejo taruh tengah. Oke. Ya jangan lupa. Kan lagi kok. Ya udah jangan lupa di subscribe terus ditonton sampai habis biar tahu gimana isi otak Bung Richard soal Milan. Karena kemarin sombongnya nauzubillah waktu masih di puncak. Kapan lagi coba? Ya udah. Thanks for watching guys. See you. Salam olahraga.
Alhamdulillah.